Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, kita dapat bertemu kembali di kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafidhahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa dengan beliau dan beliau sudah ada hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah ya. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada dua sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu masuk ke hadis 210. Kemudian sesi kedua yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz bisa menghubungi nomor telepon 0813-1829-4352 ataupun bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0813-14455557. Baik pemirsa, langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustadz. Faltafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang pertama dan utama ini kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang dengan rasa syukur ini maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum, akan tapi bila kalian kufur tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya siksaku sangat pedih. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan Sayyidul Mursalin, tuan penghulunya para rasul, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, yang di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Kaum muslimin, kita masih berada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis nomor 210, babun hal yaqulu sayyidi. Bab, apakah boleh kita mengatakan sayyidi, wahai tuanku. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ayyuba wa Habib wa Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna wa rabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati. Ini adalah hambaku, ini adalah budak perempuanku. Jangan pula seorang budak dia berkata ini adalah robku, maksudnya tuanku, tapi digunakan bahasanya ini adalah robku. Ya, ini adalah rob, ya majikan perempuanku, tapi dengan menggunakan kalimat rabbati. Jangan berkata seperti itu. Akan tetapi hendaklah dia berkata fataya wa fatati. Ya, ini adalah fataya, pemudaku, pemudiku, atau tuanku saja, pakai sayyid, jangan pakai rob. Kalau menggunakan kalimat rob ini tidak boleh. Semua kalian adalah budak, hamba. Dan rob itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih dan masih berhubungan dengan hadis sebelumnya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan bagi seorang budak untuk berkata kepada tuannya Robbi. Pelayan, karyawan, bawahan tidak boleh berkata kepada majikannya, kepada atasannya dengan kata-kata Robbi, Robku. Walaupun secara bahasa Rob itu artinya adalah orang yang mengatur, ya, yang mengurusi satu permasalahan. Betul, majikan kita yang mengatur kita. Benar, tuan kita yang mengatur kita, mengurusi masalah kita. Tapi kalimat Rabb itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Rabb ya dalam Al-Qur'an digunakan untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada siapa? Rabb hadzal bait. Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Rabb itu artinya memiliki, mengatur, mengurusi, ya. Dan tidak ada hakikat yang mengatur, mengurusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para pelayan, para budak, betapapun kita menghormati atasan kita, betapapun kita menghargai tuan majikan kita, jangan berlebihan dalam mengucapkan. Dengan mengatakan majikan kita adalah Robbi, Rob aku, gak boleh. Ya, tidak tepat. Karena Rasul mengatakan, la yakulanna ahadun. Jangan salah seorang di antara kalian berkata seperti ini. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari menggunakan kata-kata yang bisa berkonotasi kesyirikan. Ya, larangan menggunakan kata-kata yang berkonotasi kesyirikan, karena itu adalah adab jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manggil nih atasan kita Robbi. Padahal dalam doa-doa kita seorang muslim kepada Allah juga menggunakan kalimat Robbi. Yang tadi Nabi Muhammad mengatakan apa? Robbi zidni ilma. Ya, itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Nah, ketika ada bawahan, majikan, budak bilang kepada atasannya, ya, seorang pelayan bilang kepada majikannya, Robbi, seolah-olah kalimat ini berkonotasi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membendung pintu tersebut, Nabi mengatakan jangan salah seorang di antara kalian berkata Robbi, ya. Budak pelayan berkata kepada tuannya Robbi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, irsyad, ya, petunjuk untuk menggunakan lafaz-lafaz yang selamat, yang tidak mengandung konotasi keburukan. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika berkata-kata memilih kata-kata yang memang selamat dari dugaan-dugaan yang bisa mengandung kesyirikan. Karena ini bisa menjaga lisan kita dari ketergelinciran. Sebagaimana sudah kami jelaskan bahwa lisan ini merupakan
hal yang paling banyak menjatuhkan seorang dalam dosa. Dengan lisan kita bisa berbohong, dengan lisan kita bisa berbuat syirik, dengan lisan kita bisa berbuat kedustaan atas nama Rasul dengan mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak beliau ajarkan. Dengan lisan juga terjadi kemaksiatan. Ya. Maka lisan ini daging tidak bertulang. Harus dijaga. Jangan sampai tidak kita perhatikan ucapan kita sehingga kita jatuh dalam api neraka. Sebagaimana hadisnya Mu'ad. Wahai Mu'ad, bukankah seorang itu disungkurkan kepalanya, wajahnya di neraka karena buah hasil ucapan lisan-lisan mereka? Ya seperti itu. Dengan demikian kaum muslimin, kalau kita menjaga lisan, kita tidak akan sering mencela. Banyak mencela orang, menghina orang, menjelekan orang. Tidak. Ya ini bukan ajaran Islam. Rasulullah mengatakan laisal muslimu bit-ta'an. Bukanlah seorang muslim itu bit-ta'an yang banyak mencela, yang banyak menghina. Ya. Yang nanti orang yang bangkrut itu pada hari kiamat adalah ketika dia mencela si A, si B, si C, datang pada hari kiamat dengan membawa amalan. Ya, kemudian karena dia mencela, karena dia menghina, orang yang dicela dan dihina ini mendapatkan transfer pahala dari orang yang menghina. Kalau hal itu belum cukup menutupi dosanya, maka kejelekan orang yang dihina diberikan kepada orang yang menghina. Inilah orang yang bangkrut. Maka kaum muslimin, jagalah lisan-lisan kita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga benteng akidah seorang muslim. Semangatnya Nabi SAW untuk menjaga akidah ya seorang muslim. Bagaimana Nabi menutup pintu sebelum terjadi. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nabi mengatakan, jangan kamu katakan kepada tuanmu, Rabbi, ya, Robku, tidak boleh. Karena ini akan membawa kerusakan akidah. Apa kerusakan akidahnya? Menyekutukan Allah yang merupakan dosa besar. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang sangat perhatian terhadap masalah akidah dan tauhid. Maka terkadang beliau meluruskan kesalahan para sahabatnya yang terjatuh dalam dosa kesyirikan. Ya. Satu ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan untuk perang. Ya, perang. Kemudian karena mereka itu baru masuk Islam, mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum alihah. Ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ij'al lana dhata anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka musuh Yahudi itu punya pohon dhatu anwat. Yang pohon ini nanti buat kami menggantungkan senjata, mencari berkah dan lain-lain. Rasulullah langsung memberikan komentar Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Sungguhnya perkataan kalian itu sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami ilah sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Ini tidak boleh. Jadi Nabi ketika melihat kemungkaran yang berhubungan dengan kesyirikan, Nabi betul-betul menjaga bagaimana para sahabat tidak jatuh dalam dosa. Ditegur langsung, tidak boleh seperti itu. Kalian minta pohon yang bisa dicari berkahnya, ngalap berkah. Nabi langsung meluruskan. Ya, begitupun dalam hadis ini Nabi melarang bawahan, pelayan, budak mengatakan kepada tuannya apa? Wahai Robku. Tidak boleh karena ini berkonotasi perbuatan syirik. Hadis 211. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Mutarrif qala qala Abi intalaqtu fi wafdi ibni Amirin ila Nabi SAW faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidullah qalu wa afdaluna fadlan
wa a'dhamuna taulan. Qala faqala qulu biqaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Dari Abi Nadrah, dari Mutarif dia berkata, bapakku mengatakan aku pergi bersama utusan Bani Amir kepada Nabi SAW. Maka mereka berkata kepada Nabi, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami, penghulu kami. Nabi menjawab, as-sayyidullah, sayyid itu adalah Allah. Qalu wa afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, yang paling afdol. Wa a'dhamuna taulan, juga orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kami. Jadi mereka Nabi memuji, ya, mereka para utusan ini memuji Nabi SAW, engkau orang yang paling afdol, engkau orang yang paling tinggi kedudukannya. Maka mendengar ucapan pujian-pujian semacam ini, Nabi mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan-ucapan kalian yang kalian inginkan. Wala yastajriyannakumus syaitan, akan tetapi jangan sampai setan menggiringmu untuk berbuat jari, berani melewati, melampaui batas. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Hadis ini, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada utusan Bani Amir menemui Nabi dengan mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Ya. Kenapa Nabi mengatakan as-sayyidullah? Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Karena Nabi tidak ingin orang-orang itu berlebihan kepada beliau dalam memuji. Padahal dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya keturunan anak Adam. Ya, saya ketuanya, penghulunya. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi sendiri mengatakan ana sayyid. Sayyidu waladi Adam, ya, supaya orang itu tidak berlebihan kepada Rasul SAW, ya, supaya Nabi itu didudukan sesuai dengan posisinya. Makanya ketika sahabat melanjutkan lagi, engkau adalah orang yang paling afdol di antara kami, paling tinggi kedudukannya di antara kami. Nabi mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkan apa yang kalian mau, ucapkan apa yang kalian mau, yang kalian inginkan. Tapi wala yastajriyannakumus syaitan, jangan sampai setan menggiringmu, membawamu untuk berlebihan, berbuat berani sehingga lepas kontrol, berlebihan dalam memuji Rasul SAW. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari berlebihan dalam memuji dan memberat-beratkan diri untuk berkata ucapan pujian yang berlebihan. Larangan dari berlebihan dalam memuji. Walaupun itu Rasul kita. Yang terkadang kita tidak bersikap bijak. Nabi kita dikatakan nurun ala nur. Ya, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Pujian berlebihan. Ya, engkau melepas ikatan orang yang kesusahan. Nah, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil furoju. Nah, apa tanhalu bihil uqad? Denganmu ikatan kesusahan itu terlepas. Denganmu tanfariju al-furaj. Orang yang mengalami kesusahan mendapatkan kemudahan. Allahu Akbar. Ini kan sikap berlebihan. Yang melepaskan ikatan kesusahan Allah. Ya. Yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan siapa? Allah, bukan Nabi. Nah, terkadang kita karena alasan cinta Nabi membuat syair-syair yang berlebihan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan la yastajriyannakumus syaitan, jangan sampai kalian itu dibawa, digiring oleh setan sampai berlebihan dalam memuji. Ya, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil furoju, kan begitu kan? Ya. Nah, ini orang yang nggak paham bahasa Arab, Pak, manggut-manggut saja. Enak kayaknya disenandungkan, adem hati
tanhalu bihil uqadu, ya. Padahal isinya apa? Isinya membawa kita bersikap berlebihan kepada Rasulullah SAW. Cukuplah qulu Abdullah wa rasuluh. Cukup kita katakan, kata Nabi, Abdullah. Nabi itu hamba Allah. Wa rasuluh. Dan Nabi itu utusan Allah. Beliau hamba Allah manusia. Beliau juga jalan di pasar. Beliau makan minum. Beliau menikah. Manusia biasa. Bukan Tuhan yang bisa melepaskan kesulitan. Ya, yang bisa membuat orang susah jadi mudah, tidak. Nah, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal kemudian kita berdoa seperti itu, ini mengandung kesyirikan, jatuh dalam dosa yang berlebihan, menempatkan Nabi bukan pada tempatnya, bukan pada posisinya. Maka dalam hadis ini dapat larangan untuk berlebihan dalam memuji. Dan Nabi juga sudah berkata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Qulu Abdullah wa rasuluh. Tapi cukuplah kalian katakan Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan dia utusan Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang itu sederhana dalam ucapannya, tidak berlebihan, ya, sesuai dengan kapasitas. Kalau orang itu sederhana dalam ucapan, dia memuji juga sederhana, tidak berlebihan, maka ini orang yang baik. Karena terkadang orang yang banyak berbicara lepas kontrol. Orang yang banyak berbicara dia tidak bisa mengontrol ucapannya, terjatuh dalam dosa. Kaum muslimin, kita itu diberikan 2 telinga dan hanya diberikan 1 mulut. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita lebih banyak menjadi pendengar daripada pembicara. Iya kan? Jumlah organ untuk mendengar kita lebih banyak, 2. Tapi organ untuk berbicara 1, mulut. Supaya kita lebih banyak mendengar firman Allah, mendengar hadis Nabi, bukan banyak berbicara. Tapi manusia zaman sekarang dia lebih memilih banyak berbicara daripada berguru, daripada mendengar, daripada belajar. Banyak ngomong, banyak tampil, ya, lebih menonjolkan dirinya, merasa mampu dan sebagainya. Padahal kita diberikan 2 telinga, 1 mulut, supaya manusia itu sadar Anda itu lebih baik banyak mendengar, banyak belajar, bukan banyak berbicara. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kalau seorang sadar akan posisi dirinya, maka dia orang yang dirahmati. Ya, para ulama mengatakan rahimallahu imro'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang yang dia mengetahui kadar kemampuan dirinya. Nah, selanjutnya hadis ke-212. Haddatsana Arimun qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibni Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ke-212 dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, seluruh kalian adalah ra'in, pemimpin, dan semua kalian akan diminta tanggung jawab, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka seorang pemimpin, amir, pemimpin negeri, ya, pemimpin daerah, amir, ra'in, dia pun pemimpin, wa huwa mas'ul, dia pun akan ditanya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, wa huwa mas'ul, dia pun nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya, dan dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah kalian semua adalah pemimpin,
dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini hadis yang sahih dari jalan sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Beliau seorang sahabat yang memiliki keutamaan, diantaranya adalah memiliki kecerdasan. Satu ketika Rasul memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Ada sebuah pohon, yang pohon itu dari akar sampai ranting daunnya, dari akar bawah sampai pohon atasnya semuanya bermanfaat. Pohon apakah itu? Semua sahabat terdiam. Senior diam. Ibnu Umar, beliau berkata dalam hati, saya tahu nama pohon itu. Ya. Ketika Nabi menjelaskan tidak ada yang jawab, Nabi akhirnya menjawab pohon itu adalah pohon kurma. Ya. Setelah selesai, Ibnu Umar berkata kepada bapaknya, sebenarnya saya tahu jawaban dari pertanyaan Nabi. Cuma karena menghormati orang-orang yang lebih tua, beliau diam. Ya. Ini menunjukkan kecerdasan sahabat Ibnu Umar. Keutamaan yang lain, beliau ini sahabat Ibnu Umar, orang yang paling semangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Sampai-sampai perbuatan yang sifatnya manusiawi, Ibnu Umar mengikuti. Ya, di mana dalam perjalanan misalkan Nabi istirahat, di situ Ibnu Umar ikut istirahat. Dalam perjalanan Nabi mampir untuk buang hajat, maka Ibnu Umar ikut buang hajat di tempat di mana Nabi buang hajat. Jadi beliau itu sangat semangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, dan hal ini tidak lain karena kecintaannya beliau. Kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudara-saudariku, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari 4 keadaan. Yang pertama, perbuatan Nabi yang sifatnya kekhususan beliau, maka kita tidak boleh mengikutinya. Apabila satu perbuatan yang memang itu adalah khusus buat beliau, maka umatnya tidak boleh mengikuti. Contohnya, Nabi boleh menikah lebih dari 4. Apakah umatnya boleh nikah lebih dari 4? Tidak boleh. Karena itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka apa yang kita dengar dari kasus-kasus bahwa ada yang menikah lebih dari 4 sampai 20, ya, sampai lebih dari 4, maka ini perbuatan yang dilarang. Karena itu adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kekhususan Rasul lagi adalah Nabi berhak menerima seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Jadi kalau ada wanita bilang saya hibahkan diri saya kepada engkau, Nabi menerima, maka boleh. Nah sekarang umatnya nggak bisa mengikuti kekhususan ini. Ya, misalkan ada laki-laki, perempuan datang, saya hibahkan diri saya untuk kamu, saya terima, tidak bisa. Karena itu adalah kekhususan Rasul SAW. Keadaan kedua, perbuatan kita dalam mengikuti Nabi SAW, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang sifatnya ibadah syariat untuk seluruh umat, maka kita wajib mengikutinya. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang bersifat ibadah dan syariat untuk semua umatnya, maka umatnya wajib mengikuti Nabi. Contoh, Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka umatnya wajib mengikuti tata cara salatnya Nabi. Karena ini syariat, karena ini ibadah. Ya. Keadaan ketiga, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul, apakah kita mengikutinya atau tidak? Perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sifatnya adat kebiasaan yang beliau lakukan dalam rangka mengikuti keadaan kebiasaan masyarakat setempat. Contoh, Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat rambut beliau adalah panjang sepundak. Ini dalam rangka mengikuti memang kebiasaan saat itu. Di masyarakatnya laki-laki itu rambutnya panjang sepundak. Maka orang-orang yang laki-laki rambutnya panjang sepundak jangan beralasan ini sunnah Nabi. Tidak bisa. Ya, tidak bisa mengklaim sunnah Nabi rambut panjang sepundak. Yang
rambutnya tidak panjang sepundak, maka bukan pengikut Nabi. Nggak boleh seperti ini. Karena Nabi melakukannya dalam rangka menyesuaikan kebiasaan masyarakatnya. Maka tidak boleh kita mengklaim itu sebagai sunnah. Ya, itu sebagai sunnah. Keadaan keempat, apa yang dilakukan oleh Rasul yang bersifat kebiasaan saja. Kebiasaan manusia. Tidurnya beliau, tidurnya Nabi mengeluarkan suara. Kemudian apakah kita sebagai umat juga, umatnya Nabi Muhammad kalau tidur harus mengeluarkan suara sambil mengatakan orang yang tidurnya ngorok itu sunnah? Tidak, itu sifat manusiawi. Orang tidur ngorok, Nabi tidurnya mengeluarkan suara, manusiawi saja. Maka tidak bisa kita katakan mengikuti perbuatan Nabi, sunnah, tidur itu ngorok. Tidak bisa. Kecuali ada keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi menganjurkan hal itu. Contohnya makan. Makan kan manusia ya, manusiawi, orang makan minum. Tapi Nabi bilang makanlah dengan tangan kanan, mulailah baca bismillah. Maka kita makan baca bismillah dapat pahala. Makan dengan tangan kanan wajib. Walaupun itu pada asalnya perbuatan manusiawi. Ya, perbuatan yang memang manusia itu butuh makan minum. Tapi kalau ada anjurannya boleh. Namun kalau tidak ada, Nabi kencing di mana, kita tidak harus ikut kencing di situ juga. Nabi tidur istirahat di bawah pohon apa, kita juga tidurnya di situ, tidak. Ya, inilah 4 keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Nabi SAW. Baik, hadis ke-212 akan kami jelaskan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Ya, karena hadisnya cukup panjang. Dan kami beri kesempatan berikutnya bagi para penanya yang ingin bertanya. Falyatafaddal. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasan materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kepada para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, setelah sesi pertama itu sesi kedua, kita akan masuk di sesi interaktif yaitu tanya jawab kepada Ustadz. Silakan kami mengundang Anda untuk menelepon di 0813-1829-4352 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0813-1445-5557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi interaktif, kita masuk ke jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk di sesi kedua yaitu sesi interaktif. Silakan kami mengundang Anda untuk bertanya jawab dengan Ustadz. Bisa menghubungi nomor telepon di 0813-1829-4352 ataupun bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0813-1445-5557. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari telepon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum, dari hamba Allah di Cikarang. Maaf, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memposting artikel tentang hutang di status dikarenakan tidak adanya itikad baik beliau, meskipun kita sudah mengingatkan? Demikian Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Baik, bolehkah kita memposting status tentang hutang? Ya, karena ingin menyinggung saudara kita yang tidak ada itikat baik dalam melunasi hutang. Postingan-postingan yang kita posting semuanya akan menjadi tanggung jawab kita nanti pada hari kiamat. Apa yang kita tulis dalam postingan, apa yang kita tulis dalam status, itu adalah tanggung jawab kita yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya pada hari kiamat. Kalau status yang kita tulis ini tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan orang yang berhutang, hanya ingin mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kaum muslimin tentang bahayanya hutang, maka hal itu tidak ada masalah kita nulis status sebagai nasihat untuk diri kita, untuk orang lain, dan semoga orang yang berhutang juga baca. Tapi kalau dalam postingan ini kita sebutkan screenshotnya, ya, pertama bahaya hutang disebutin 1, 2, 3. Postingan berikutnya ada screenshot kita dialog dengan orang yang berhutang. Nah, ini tentunya mengumbar aib.
mengumbar aib saudara kita, dan itu tidak boleh. Karena Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Naam, Allah a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Taufik di Bekasi. Ustaz, apakah memuji anak setelah mereka melakukan kebaikan juga ada batasannya? Pertanyaan kedua, apakah boleh bersalawat kepada Nabi dengan cara berjamaah? Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Memuji anak setelah dia melakukan kebaikan atau perbuatan yang baik, kita puji, boleh. Tapi tidak berlebihan. Dengan mengatakan kamu itu anak Tuhan misalkan, ya. Kamu itu lahir sebagai anak yang begini-begini, berlebihan. Tidak boleh, karena dia juga manusia. Karena dia manusia, sikapilah anak kita itu sebagai manusia. Bukan sebagai nabi, bukan pula sebagai malaikat misalnya. Wah, kamu itu tidak pernah berbuat salah ya anakku. Kamu itu malaikat ya, malaikat kecilku. Nah, ini tidak boleh. Kadang-kadang kita tuh berlebihan sama anak. Anaknya masuk pesantren dibilang malaikat kecilku sudah meninggalkan rumah ini. Allahu Akbar. Emang dia malaikat? Tidak, dia itu manusia. Dianggap sebagai malaikat yang tidak pernah salah, yang kerjaannya ibadah terus. Ya, tapi karena statusnya masih kecil disebut malaikat kecilku. Ini nggak boleh. Ini sikap-sikap berlebihan kepada anak. Anak bagaimanapun juga dia manusia. Sikapilah dia sebagai manusia, jangan sebagai malaikat atau sebagai apa? Sebagai titisan Rasul. Nah, kamu itu calon nabi kayaknya. Nah, nggak boleh. Ya, ini berlebihan dan kita akan mendapatkan dosa ketika kita berlebihan. Kita memuji orang saja, orang dewasa. Orang dewasa kita puji, kamu itu nggak pernah salah ya. Kayaknya malaikat kamu itu, nggak boleh. Ya, dia bukan malaikat, dia manusia. Begitupun anak kita. Jangan sekali-kali kita bilang dia malaikat kecilku, nggak boleh. Katakan dia buah hatiku. Buah apa lagi? Buah cintaku. Itu boleh. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita mengucapkan sholawat secara berjamaah? Berjamaah ini maksudnya apa? Kalau maksudnya bersama-sama tanpa dikomando, boleh-boleh saja. Ketika ada pengajian yang hadir 100 orang, disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian tanpa komando masing-masing jamaah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak? Boleh kan, berjamaah. Ya. Kita sholat berjamaah di masjid, jamaahnya 50 orang. Ketika tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Masing-masing. Berjamaah nggak? Berjamaah. Boleh tidak? Boleh. Jadi apa maksud berjamaah di sini? Kalau berjamaahnya tanpa dikomando, spontan tiba-tiba karena disebutkan nama Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya dan jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu Wike dari Tasikmalaya. Ustaz izin bertanya, hari Jumat harus banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang manakah bacaan yang afdol salawatnya dan bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, dari Ibu di Tasikmalaya, memang benar hari Jumat adalah hari yang dianjurkan kita bersalawat kepada Rasul SAW. Namun mana bacaan salawatnya? Bacaan salawatnya bebas, salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi. Bebas tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita cukup mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, boleh. Alaihi salatu wassalam, boleh. Atau lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Jadi tidak dibatasi dengan doa khusus. Di hari Jumat salawatnya harus ini itu. Tapi yang jelas membaca salawat dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Ada penelpon masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Bapak? Dari Junaidi di Kebumen, Pak. Oh, silakan Pak Junaidi Kebumen. Disampaikan pertanyaannya. Iya.
mau bertanya Pak. Nggih, silakan Pak, langsung saja. Ya, begini Pak, di tempat kami masih ada ya semacam ya ritual Ya. yang mungkin dinamakan ibadah. Volumenya dikecilkan saja Bapak, volume televisinya. Fokus lewat telepon saja, supaya tidak ada feedback. Iya, tidak. Terus? Jadi kegiatan misal ada kelahiran bayi ataupun di bulan Mulud, itu ada pembacaan Al-Berjanji. Yang mereka mengatakan sebagai bentuk pujian kepada Nabi kita. Apa itu termasuk bentuk pujian ataupun yang pujian yang dituntunkan oleh Nabi kita? Baik Bapak, sudah kami Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa di Kebumen, Ustaz, silakan Pak Junaidi. Bapak Junaidi di Kebumen, beliau menanyakan bahwa daerah kami itu bila ada kegiatan ibadah seperti misalkan acara setelah kelahiran anak atau yang disebut dengan akekah, yang mereka mengadakan acara akekah diiringi dengan pembacaan kitab berjanji. Apakah ini sebagai bentuk pujian kepada Nabi ataukah sikap yang berlebihan? Ketahuilah kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, akekah itu adalah ibadah. Kita memotong kambing dalam rangka menebus putra putri yang baru saja lahir. Ya, karena orang kalau sudah diakekahi maka sudah tergadaikan, sudah lunas, ya tidak ada yang tergadaikan. Nah, ibadah yang mulia ini hendaklah kita dalam pelaksanaannya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Akekah itu cukup memotong kambing, kemudian kambing dagingnya dibagikan atau dimasak dalam keadaan matang dibagikan. Tidak ada ritual-ritual yang lain. Ya, tidak diiringi dengan pembacaan kitab yang disebutkan tadi, tidak pula dengan ritual kepala bayinya diolesi dengan darah dan sebagainya. Atau bahkan dikelilingi sambil mengucapkan sholawat, si anak bayi ini dikeluarkan di hadapan para hadirin, keliling, semua hadirin bergantian menggendong. Ya, ini tidak ada ritual akikah semacam ini, digundul bersama sambil diusap apa diapain, tidak ada. Cukuplah kita di hari ke-7 ya tugaskan seorang untuk motong kambing, kemudian orang tua ibunya di rumah cukur rambutnya, cukur rambut si bayi, dikasih nama, sudah. Tidak usah ada acara-acara yang ditambah-tambahkan. Maka ritual ibadah itu harus mengikuti 2 syarat. Syarat pertama ikhlas karena Allah. Syarat kedua mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membuat satu rentetan ritual ibadah kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah bisa dipahami ya para pemirsa Hasan TV dan mudah-mudahan jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Muspira, Ustaz mohon motivasinya, apakah dengan cara Islam bagaimana kita bisa fokus dengan kerja atau tugas kita Ustaz? Jazakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Allah itu senang kalau seorang hamba bekerja kemudian dia membagusi pekerjaannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba apabila dia beramal dengan sebuah amalan an yutqinahu, dia mengitqonkannya. Mengitqonkan itu maksudnya membaguskan pekerjaannya. Jadi Islam itu justru menganjurkan profesionalitas. Bagaimana seorang ketika terjun di dunia kerja dia harus profesional. Kerja sesuai aturan, kerja sesuai arahan.
waktunya juga yang ditentukan dia patuhi. Jadi itu justru anjuran ajaran dalam Islam. Memaksimalkan kita dalam bekerja, membaguskan pekerjaan kita secara profesional, secara maksimal. Ini adalah ajaran Islam. Maka saudaraku, semangatlah Anda yang bekerja untuk membaguskan pekerjaan Anda, tapi jangan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Kita angkat penelpon lagi, satu penelpon lagi. Silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa dan di mana Pak? Begini Ustaz, pertanyaannya. Dari Riau ya Pak ya? Saya dari Cisaran Ustaz. Oh, dari Utara Cisaran. Iya, silakan. Ya, silakan Bapak. Begini Ustaz, apa doa seorang muadzin yang akan mengumandangkan azan? Apa doanya Ustaz? Oh, seperti itu ya Bapak. Sudah itu saja Bapak? Halo? Itu saja pertanyaannya? Sudah, makasih Ustaz. Oh ya, sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz di. apa doanya bagi orang yang akan azan, muadzin? Apakah ada doa khusus? Jawabannya tidak ada doa khusus ketika seorang muadzin akan mengumandangkan azan. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mulai azan itu baca doa khusus. Adapun yang sering dilakukan para muadzin dengan memulai baca bismillah atau memulai sholawat sebelum azan atau membaca 3 surat kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini semuanya tidak ada ajaran dari Nabi SAW. Maka ketika kita akan azan, siapkan, niatkan dengan azan ini saya beribadah pada Allah. Karena azan itu ibadah. Ya, dengan azan ini saya mengharapkan dapat pahala menjadi manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Dengan azan ini saya membantu kaum muslimin mengenal waktu-waktu sholat. Jadi niatkan, hadirkan niat yang baik. Setelah itu mulailah azan, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi tidak ada doa khusus ketika akan mengumandangkan azan. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat lagi satu penelpon dari pemirsa, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Bapak? Saya dari Lampung Pak. Oh, silakan. Ya Bapak. Iya, saya mau bertanya Pak. Iya. Saya seorang muslim. Ya. Saya seorang muslim Pak Ustaz. Ya, silakan. Cuma nggak bisa ngaji saya Pak. Cuma bisa sholat saja ini. Ya. Di mana hukumnya Pak? Nanti di pertanggungjawaban di akhirat nanti. Subhanallah. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Ya, jazakallahu Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik, saudaraku di Lampung, semoga Allah memberkahi Anda. Saya seorang muslim, hanya bisa sholat dan tidak bisa mengaji. Alhamdulillah, rukun Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islamnya seseorang menjadi sah, menjadi baik dengan 5 perkara. 1 adalah mengucapkan syahadat. Alhamdulillah Bapak sholat, sudah bersahadat. Yang kedua adalah sholat. Alhamdulillah Bapak juga sholat. Kemudian yang ketiga bayar zakat. Semoga Bapak juga termasuk bayar zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Nah, ini kita lakukan setiap tahun. Ya, di bulan Ramadan. Yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Bila kita melakukan 5 ini atau 4, misalkan haji kita belum mampu, maka kita sudah menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang bertauhid walaupun punya kekurangan tidak bisa baca Quran. Maka hukumnya orang yang tidak bisa baca Quran, dia harus belajar. Dia harus belajar ya sampai dia bisa, karena dengan membaca Quran itu akan mendatangkan ketenangan hati. Apakah dia nanti disiksa di neraka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak akan disiksa. Ya,
Karena dia rukun Islamnya sudah terpenuhi. Dengan syarat dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat perbuatan baru dalam agama, tidak berbuat maksiat, dosa, dia tidak akan disiksa karena tidak bisa baca Quran. Jadi Anda seorang muslim yang selamat bila kita mengamalkan rukun-rukun Islam, mengucapkan syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan dan haji. Bisa baca Quran, ini nilai plus, nilai tambah. Sehingga sholat kita menjadi lebih nikmat. Sehingga kita bisa membaca firman Allah. Ya, surat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini akan menambah ketenangan hati kita. Allahu Ta'ala alam. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Satu pertanyaan lagi melalui pesan singkat. Ustaz, Assalamualaikum. Semoga Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan suaminya karena perbedaan pendapat dalam akidah? Syukron atas jawabannya dari hamba Allah di Sukabumi. Maksudnya yang beliau ini perbedaan paham dalam agama Islam dalam hal. Baik. Termasuk lafaz-lafaz yang kadang menimbulkan kerancuan berbeda dalam akidah. Ini hati-hati ya kaum muslimin mengatakan kalimat ini. Saya sama suami berbeda dalam masalah akidah. Padahal yang dimaksud berbeda paham. Cuma pemahaman saja. Pemahaman tapi keduanya sama-sama muslim dan muslimah. Jangan dibilang berbeda akidah. Akidah itu kalau dikatakan saya muslim, kamu akidah kamu lain, itu berarti dia kafir. Saya muslim, kamu akidahnya tidak sama dengan saya, berarti dia itu kafir. Maka kalimat berbeda akidah disederhanakan. Saya tidak sependapat dengan suami dalam masalah apa misalnya. Ya karena akidah itu kan pondasi. Kalau suami masih mengakui iman kepada Allah, mengakui Rasulnya Muhammad, ini satu akidah namanya. Kalau kita bilang dia beda akidah cuma karena masalah apa? Misalnya masalah berdoa kepada selain Allah. Ini jangan sembarangan untuk mengatakan dia beda akidah. Ya, kita harus jelaskan apa perbedaannya kita dengan suami. Bahkan yang lebih sederhana lagi, bedanya salah paham, beda pendapat cuma dalam masalah-masalah dunia. Masalah nyekolahkan anak, masalah ini mau di pesantren, ini mau di sekolah umum. Akhirnya bilang saya sama suami beda akidah. Allahu Akbar. Akidah Islam itu dibangun di atas rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada qadar. Suami kita beriman pada Allah, suami kita beriman adanya malaikat, suami kita baca Quran, beriman kepada kitab. Suami kita beriman pada Rasul, hari kiamat beriman. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan saya berbeda akidah dengan suami saya. Ini harap diperhatikan. Ya, beda paham yang lebih sederhana dalam masalah apa misalkan tawasul, sebutkan tawasul. Dalam masalah doa, ya, suami misalkan masih membolehkan doa kepada orang yang meninggal dunia. Ah, ini perlu dinasehati. Jangan mudah-mudah kita langsung bilang beda akidah berarti dia non muslim, saya muslim. Tidak. Ya, ini harus waspada dan tadi sudah kita singgung, berhati-hatilah dalam berkata karena betapa banyak lisan ini membawa pada dosa. Baik. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir 60 menit, hampir 1 jam kita bersama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustaz, kemudian sesi interaktif atau tanya jawab yang ditanya oleh pemirsa. Alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bisa kita laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahaman agama Islam yang hak dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan yang dilaksanakan oleh para salafus saleh. Baik misal Hasan TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami juga memohonkan maaf dari kru dan segenap yang bertugas dari beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin akan silakan ditanyakan di kajian-kajian berikutnya. Ada kajian besok di pukul 5.30 yaitu yang oleh Ustadz Syarul juga yaitu keutamaan 40 hadis wanita ya, dan kajian-kajian live lainnya. Silakan Anda simak terus kajian-kajian Hasan TV dan jangan lupa Anda untuk berdonasi mendukung dakwah kami.
Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah pandemi yang masih ada pada sampai hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dijauhkan dari pandemi ini. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.